Setelah publik Kota Kupang dikagetkan oleh pemberitaan yang sempat viral di media sosial tentang adanya dugaan pemukulan oleh seorang anggota DPRD Kota Kupang, berinisial SB, terhadap Lurah Naikoten 1, berinisial BI, pada Minggu, tanggal 25 April tahun 2021. Hari ini, Senin, tanggal 26 April tahun 2021, sekira jam 14 waktu Indonesia Tengah, para perwakilan RT dan RW bersama Ketua LPM Kelurahan Naikoten 1, Jemi Saefatu, didampingi Ketua RW 03, Adrian Bartels, Ketua RT 01, Coni Tiluata, dan 51 Lurah Sekota Kupang, mendatangi gedung kantor DPRD Kota Kupang. Para perwakilan RT, RW, dan para lurah tersebut menyerahkan nota kesepakatan dari para perwakilan RT, RW, kepada pimpinan DPRD Kota Kupang Yeskil Loudo. Ada beberapa poin yang dibacakan. Salah satunya meminta pimpinan DPD Partai Nasdem Kota Kupang, agar melakukan pemecatan terhadap anggota kadernya yang berinisial SB. Kedatangan para perwakilan warga masyarakat dari RT, RW dan juga 51 Lurah Sekota Kupang, diterima oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskil Loudo, di lantai 2, teras depan, gedung kantor DPRD Kota Kupang. Di depan perwakilan masyarakat dan para Lurah Sekota Kupang, Ketua DPRD berjanji akan menindaklanjuti nota kesepakatan yang telah dia terima. Kami dari RT dan RW beserta tokoh masyarakat ingin menyampaikan sesuatu hal sehubungan dengan kejadian kemarin sore, di mana lurah kami dipukul dan dicekek oleh seorang anggota DPRD Kota Kupang. Untuk itu, singkatnya, kronologisnya kami menyampaikan kepada Bapak pimpinan dan seluruh anggota DPR sehingga mengetahui bagaimana kejadian secara kepada Pak Jimmy. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Nama saya Jemi Saefatu, Ketua LPM Kelurahan Naikoten 1, Bapak Ketua yang terhormat, rekan, Bapak Camat, para Ketua Lurah Sekota Kupang yang hadir pada siang hari ini. Kebetulan saya kemarin berada bersama-sama dengan Bapak Lurah Naikoten 1, Bapak Budi Isak. Kami mendampingi petugas dari BPBD Kota Kupang dan PUPR yang melakukan verifikasi tentang dampak dari badai Seroja yang dirasakan oleh warga Kelurahan Naikoten 1. Kita kemarin melakukan di 3 RT, mulai dari RT 1, RT 2, dan juga sampai ke RT 5. Kebetulan karena RT 5 dan RT 1 2 itu wilayahnya berdekatan, makanya kita masuk ke RT 5. Kita ke RT 5, petugas masuk menemui Bapak Ketua RT. Saya dengan Pak Lurah beserta dengan salah satu staf dari kelurahan, kita tidak masuk, kita berada di luar pekarangan dari Bapak RT 05, Bapak Lawrence Nale, yang ada taman di depan itu. Kurang lebih 20 menit sampai 25 menit kita berada di situ. Tiba-tiba ada suara teriakan dari arah atas. Kalau muncullah Pak Sigrid Basuki, kita biasa panggil di Naikoten Pak It teriak, Budi, ada sampai beberapa kali, Lurah. Ya, jadi saya, Pak Lurah, sama staf dari kelurahan itu, kita dalam posisi duduk saja, Pak. Itu ada di taman itu ada. Jadi kita duduk. Dia jalan terus semakin mendekat, tapi kita tidak punya pemikiran bahwa Pak It ini mau memukul Pak Lurah. Datang langsung saya dengan Pak Lurah jaraknya seperti begini. Datang langsung menghadap Pak Lurah, bilang, "Lu mau duel dengan beta?" Langsung pukul di sini dan kaki. Jadi seperti ini. Jadi akhirnya Pak Lurah sempat soal pukulan itu hasil visum sudah ada.
bisa dibuktikan di kepolisian Polsek Ponorogo. Setelah itu karena saya melihat Pak Lurah di posisi begitu, saya respon, "Kakak, ini kenapa? Kenapa kakak pukul Pak Lurah?" Jadi dia langsung bilang, "Lu LPM, lu kenapa?" Jadi benar sana kakak. Atau lu mau duel juga dengan beta? Terus ada salah satu teman juga yang bersama-sama dengan Pak Yusuf Roman. Ya, Pak Yusuf Roman, dia juga balik, dia bilang, "Lu kenapa? Lu kan bisa tambah-tambah." Ya bisa deh, soalnya tambah. Hanya beta mau tanya, kok kenapa pukul Pak Lurah? Ada apa? Nah, tapi sudah. Akhirnya datanglah keluarlah Pak RT dengan petugas dari BPBD itu. Juga warga juga sudah mulai berdatangan, tapi belum banyak. Mereka membawa Pak It kembali mau naik ke atas. Tapi Pak It kembali lagi. Minta maaf, Pak It itu kembali sekitar 3-4 kali. Mau menuju ke arah Pak Lurah. Dan juga minta maaf sekali lagi, Pak It mengeluarkan kata-kata yang tidak etis. Bosong tim ini anjing, minta maaf. Bosong tim ini semua anjing. Saya level wali kota. It teriak, Budi, ada sampai beberapa kali. Lurah. Ya, jadi saya, Pak Lurah sama staf dari kelurahan itu, kita dalam posisi duduk saja, Pak. Itu ada di taman itu ada. Jadi kita duduk. Dia jalan terus semakin mendekat, tapi kita tidak punya pemikiran bahwa Pak It ini mau memukul Pak Lurah. Datang langsung saya dengan Pak Lurah jaraknya seperti begini. Datang langsung menghadap Pak Lurah, bilang, "Lu mau duel dengan beta?" Langsung pukul di sini dan kaki. Jadi seperti begini. Jadi akhirnya Pak Lurah sempat soal pukulan itu hasil visum sudah ada, bisa dibuktikan di kepolisian Polsek Ponorogo. Setelah itu karena saya melihat Pak Lurah di posisi begitu, saya respon, "Kakak, ini kenapa? Kenapa kakak pukul Pak Lurah?" Jadi dia langsung bilang, "Lu LPM, lu kenapa?" Jadi benar sana kakak. Atau lu mau duel juga dengan beta? Terus ada salah satu teman juga yang bersama-sama dengan Pak Yusuf Roman. Ya, Pak Yusuf Roman, dia juga balik, dia bilang, "Lu kenapa? Lu kan bisa tambah-tambah." Ya bisa deh, soalnya tambah. Hanya beta mau tanya, kok kenapa pukul Pak Lurah? Ada apa? Nah, tapi sudah. Akhirnya datanglah keluarlah Pak RT dengan petugas dari BPBD itu. Juga warga juga sudah mulai berdatangan, tapi belum banyak. Mereka membawa Pak It kembali mau naik ke atas. Tapi Pak It kembali lagi. Minta maaf, Pak It itu kembali sekitar 3-4 kali. Mau menuju ke arah Pak Lurah. Dan juga minta maaf sekali lagi, Pak It mengeluarkan kata-kata yang tidak etis. Bosong tim ini anjing, minta maaf. Bosong tim ini semua anjing. Saya level wali kota. Yang dilakukan oleh saudara Sifrit Basuki. 2. Mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Lurah Naikoten 1. 3. Menyampaikan mosi tidak percaya terhadap saudara Sifrit Basuki selaku anggota DPR Kota Kupang Dapil Kota Raja, dan meminta DPD Partai Nasdem Kota Kupang untuk melakukan pemecatan terhadap saudara Sifrit Basuki. Meminta pihak pemerintah Kota Kupang untuk mendampingi Lurah Naikoten 1 dan mengawal proses ini sampai tuntas. 5. Meminta Dewan Kehormatan DPRD Kota Kupang untuk memproses anggotanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tertanda Ketua LPM Naikoten 1, Perwakilan RT RW Naikoten 1, Koni Tilwata, Yan Bartels, Gustaf Jemi Saifati. Terima kasih. Selain pernyataan sikap kami, kita juga meminta komitmen dari pemerintah Kota Kupang dan juga dari jajaran pimpinan DPR Kota Kupang untuk benar-benar menindaklanjuti apa yang terjadi. Karena kami sebagai RT merasa ketakutan. Seorang lurah bisa mendapat perlakuan semena-mena. Mungkin besok-besok kami RT mereka datang ke rumah tanpa kami di rumah. Dan kami tidak ingin ini terjadi. Karena itu kami minta, kami juga sudah buat kesepakatan yang nanti bisa dibacakan bersama-sama untuk kita sepakati bersama dan kita tanda tangani bersama.
antara pemerintah kota, DPR, dan juga dengan kami sebagai perwakilan dari kelurahan. Kesepakatan pada hari ini, Senin tanggal 26 bulan April tahun 2021, bertempat di kantor DPRD Kota Kupang, telah dilakukan pertemuan bersama antara LPM, RT dan RW Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dengan DPRD Kota Kupang dan pemerintah Kota Kupang. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua LPM, Ketua-Ketua RT dan RW, serta perwakilan warga Naikoten 1, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang, perwakilan pemerintah Kota Kupang, para lurah sekota Kupang, disepakati hal-hal sebagai berikut. 1. DPRD Kota Kupang dan pemerintah Kota Kupang mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh Saudara Sifrit Basuki, anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Nasdem. 2. DPRD Kota Kupang dan pemerintah Kota Kupang mendukung dan mengawal langkah hukum yang dilakukan yang ditempuh oleh Lurah Naikoten 1. 3. Pemerintah Kota Kupang memberikan pendampingan bagi Lurah Naikoten 1 dan mengawal proses ini sampai tuntas. 4. Dewan Kehormatan DPRD Kota Kupang memproses anggotanya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kupang, 25 April 2021, pimpinan DPRD Kota Kupang, perwakilan pemerintah Kota Kupang, perwakilan LPM, RT dan RW Naikoten 1. Terima kasih. Jangan, kalau ada coba salah tanggal mana hari mana. Kasih saja di beliau, nanti Semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ada Pak Lurah, Bu Lurah di sini, ada Ketua LPM, ada RT RW. Sebagai pimpinan DPR, saya menerima ini untuk diproses sesuai tata tertib yang ada di lembaga ini. Di sebelah saya ada Ketua Badan Kehormatan, langsung memproses ini sesuai tata tertib yang ada. Terima kasih banyak Pak Seto untuk Badan Kehormatan. pikir DPR menjadi lebih stabil pada kehormatan. Pak RT, Pak RW, RT dan Ketua LPM untuk sesi selesai sekarang kita tindak ke langsung yang ada di prosedurnya kan sah. Akan berproses, laporannya sudah ada di polisi, tapi di partai mekanisme tidak. Jadi ini yang saya sampaikan. Terima kasih, pulang dan tenang-tenang, pasti akan proses sesuai aturan. Terima kasih. Silakan, mungkin semua aspirasi sudah bisa pulang supaya kita bisa. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Saya Ketua LPM Kelurahan Naikoten 1. Kebetulan kemarin saya dengan Bapak Lurah dan juga seorang staf dari kelurahan, kita mendampingi petugas dari BPBD Kota Kupang dan juga PUPR dalam rangka memverifikasi rumah yang kemarin terkena dampak dari badai Seroja itu. Kita melakukan verifikasi di beberapa RT. Yang pertama kita mulai dari RT 1, RT 2. Karena wilayah RT 5 itu berdekatan, makanya kita langsung ke RT 5. Kita sampai di wilayah RT 5, petugas masuk ke rumah ketua RT dan juga ada yang petugas yang melakukan pengambilan gambar ke rumah yang terdampak. Saya beserta Pak Lurah dan salah satu staf itu kita duduk di depan rumah Bapak Ketua RT, tapi bukan di kintal, di seberang jalan dari rumah Bapak Ketua RT 05. Jadi kita duduk di situ, kita bertiga duduk sambil menunggu petugas menyelesaikan pekerjaannya. Kurang lebih 30 menit kita berada di situ.
muncullah saudara Sigrid Basuki, Pak It Basuki ini. Dia dari atas, dia teriak-teriak, Budi, Budi, menyebut nama Pak Lurah ini. Budi, Lurah, Lurah. Gitu. Jadi kita juga hanya lihat. Nah, kita tidak berpikir bahwa dia akan melakukan pemukulan. Dia datang. Saya sangat dekat. Saya sangat dekat dengan Pak Lurah. Saya sangat dekat posisi duduknya. Jadi kita sementara duduk terus. Beliau datang, beliau langsung menghadap Pak Lurah, bilang, lu mau duel dengan beta? Langsung melayangkan pukulan ke tangan sebelah kiri Pak Lurah. Terus setelah itu mencekik. Itu hasil visumnya ada di pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Obobo Kota Kupang. Jadi setelah itu saya melerai karena saya yang pas dekat, dia langsung sambung juga, dia langsung menyamar dengan saya, lu ketua LPM, lu mau tambah, lu mau berkelahi dengan beta, lu mau duel dengan beta. Jadi saya bilang, kakak saya tanya kenapa pukul Pak Lurah. Nah, tetapi memang sudah ada beberapa warga yang datang dan juga ada salah satu temannya, Sapa Roman itu, Yusuf. Dia juga ada, dia juga sempat berbalik dan bertanya kepada saya, sudah lu jangan tambah. Dia bilang sama saya begitu, seperti begitu. Jadi setelah itu sudah dipisahkan oleh masyarakat itu beberapa kali. Kalau menyangkut dengan video yang beredar itu video itu dia sudah untuk datang untuk yang ketiga kalinya, untuk dia mau lagi menghadap ke Pak Lurah. Nah, kalau yang kejadian pemukulan itu memang tidak ada video. Jadi seperti begitu. Jadi dia itu datang itu beberapa kali, walaupun sudah sempat dilerai oleh masyarakat di sekitar situ yang datang menonton, karena memang jadi akhirnya seperti itu. Jadi setelah itu dia dibawa pulang. Dia dibawa pulang, bukan inisiatif dia sendiri dia pulang, tidak. Saya berani bertanggung jawab. Ketua RT-nya ada, warganya sudah banyak juga. Nah, dia masuk ke dalam rumah, dibawa dan masuk. Akhirnya kita ke Polsek Obobo untuk melakukan laporan. Jadi setelah kejadian ini harapan Bapak sendiri seperti apa? Ya, pertama saya menyesalkan seorang anggota dewan yang terhormat yang menurut kami bisa menyelesaikan apapun persoalannya, bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, dengan cara yang lebih beretika terhadap, apalagi kan ini Pak Lurah ini menjalankan tugas, menampingi para petugas. Kita kan sama-sama tahu warga ini sekarang lagi membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan badai kemarin ini, akibat badai kemarin. Jadi harapan saya ke depan jangan ada lagi hal-hal yang seperti begini, mempertontonkan hal-hal premanisme seperti aksi koboi lah, katakanlah begitu. Kalau misalkan ada masalah, mari dibicarakan dengan baik. Terkait dengan laporan yang sudah masuk, apakah nanti seandainya akan ada upaya untuk damai seperti apa? Itu nanti diserahkan pada beliau, Pak Lurah. Ya, saya hanya sebagai saksi. Sampaikan. Ya, jadi dari kejadian ini mungkin apa harapan dari Bapak mewakili lurah-lurah yang lain yang ada di Kota Kupang? Ya, kami berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kami dengan teman-teman sangat berkomitmen untuk bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Dan apabila ada kendala, ada masalah, ada mekanismenya untuk kita laksanakan komunikasi agar lebih baik. Saya berpikir kalau kejadian-kejadian ini akan terulang lagi, kami di masyarakat, di mata masyarakat, di mata publik, seolah-olah kami tidak memiliki integritas. Dan saya berharap sekali lagi ini tidak terjadi lagi. Selanjutnya, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Sementara itu, pada hari yang sama, sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah, atau 5 jam sebelum kedatangan para lurah ke gedung DPRD Kota Kupang, di kantor LBH bersama OE Bofu, SB didampingi oleh pengacaranya, Reno Junaidi SH, mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut di depan para awak media yang hadir. SB menjelaskan, sebenarnya tidak pernah ada aksi pemukulan, kemarin saat dirinya bertemu lurah yang sedang melakukan verifikasi data korban bencana.
Jadi menurut SB tidak benar, jika dirinya disebut telah melakukan pemukulan terhadap Lurah Naikoten 1. SB menyesalkan pemberitaan yang tidak jelas itu. Menurutnya, ini sangat merugikan dan merupakan bentuk pembunuhan karakter. Ia mengaku, sebenarnya dirinya punya misi yang sama sebagai wakil rakyat. Ialah menjalankan fungsi sebagai kontrol atas kinerja pemerintah. Demikian juga dengan Lurah. Terima kasih untuk teman-teman media yang telah bersedia hadir. Perkenalkan saya Reno Junedi Esa, selaku kuasa hukum dari Pasif Fred Basuki. Ingin mengklarifikasi terkait pemberitaan kemarin yang sempat viral di media sosial bahwa klien saya melakukan pemukulan terhadap terhadap Lurah Naikoten 1, yang mana pemberitaan itu tidak benar karena belum ada pembuktian secara hukum bahwa beliau melakukan pemukulan. Namun berita tersebut telah menyebar kemana-mana bahwa beliau melakukan pemukulan, sehingga di sini beliau hadir di sini untuk mengklarifikasi terkait persoalan tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman wartawan. Saya langsung pada klarifikasi saya. Jadi kronologisnya tanggal kemarin hari Minggu sekitar jam 5 sore ada tim dari BPBD, tim penanggulangan bencana turun. Saya sebagai seorang diberitahu oleh Pak RT bahwa ada tim yang turun. Di situ ada Pak Lurah dan timnya dari Kota Kupang. Jadi saya langsung ketemu Pak Lurah. Jadi saya langsung ketemu Pak Lurah dan menanyakan. Jadi pada saat saya menanyakan kepada beliau, saya masih panggil Pak Lurah di mana? 3 kali saya panggil Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah Naikoten 1 di mana? Jadi dia bangun, saya bicara dan dia, bagaimana ini masalah kemarin sampah itu, kok bilang Pak Lurah yang suruh bakar. Jadi dia masih bilang, oh tidak, saya tidak ada bakar-bakar sampah. Jadi saya bilang, Pak Lurah, hal-hal begini ini sudah ketemu omong yang baik, kita bicara yang baik. Dan pada saat itu juga ada laporan masyarakat kepada saya, karena sudah hampir 1 bulan kinerja kerja dari pemerintah kota, khususnya Lurah Naikoten 1 beserta jajarannya, itu tidak benar. Masyarakat sangat kecewa sekali dengan perbuatan mereka, dengan tingkat kerja mereka. Jadi pada saat itu laporan dari masyarakat bertubi-tubi kepada saya, dan saya sebagai seorang wakil rakyat, tugas dan tanggung jawab saya untuk mengawal itu, dan saya bertanya kepada mereka. Tapi di tengah pada saat itu mereka tidak mau menanggapi, dan terjadilah pertengkaran kecil itu. Dan saya merasa dengan adanya pelaporan oleh Lurah Naikoten 1 di Polsek Oibobo untuk kasus pemukulan yang saya lakukan, saya sangat dirugikan. Dan dalam hal ini saya mau klarifikasi, tidak ada pemukulan. Yang ada hanya pertikaian kecil. Itu sudah dilerai oleh teman-teman di RT 05. Malah Pak RT ada juga. Ada semua orang situ, masyarakat ada, dan dalam hal ini masyarakat juga nantinya siap untuk membantu saya untuk proses hukum ke depan. Dan saya juga meminta bahwa saya merasa dirugikan sebagai seorang wakil rakyat. Karena apa? Saya sudah diviralkan memukul Lurah, dan itu sudah meluas di semua tempat di Kota Kupang. Dan itu saya rasa sangat dirugikan untuk kinerja saya, kerja saya, privasi saya sebagai seorang wakil rakyat, dan itu saya terganggu. Jadi saya di sini saya akan melakukan hukum untuk ke depan. Saya akan melakukan hukum untuk melaporkan balik Lurah yang melaporkan saya, dan ini juga saya pasti akan berkoordinasi dengan teman-teman dari dewan, dari eksekutif. Ini bagaimana bisa terjadi begini? Dan saya merasa ini sebenarnya hal-hal kecil sekali, dan sampai kok dibesar-besarkan begini. Jadi saya rasa nanti untuk selanjutnya biarlah proses nanti hukum yang berjalan. Saya akan tindak lanjuti itu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, mungkin sedikit tambahan penegasan kepada oknum-oknum dan juga akun-akun yang telah memviralkan dan membagikan dan memviralkan terkait berita yang tidak benar tersebut, agar segera hentikan, karena perbuatan tersebut sangat merugikan klien saya selaku pejabat publik, yang mana masyarakat menjadi resah akan perbuatan yang tidak benar tersebut. Sehingga di sini
apabila masih ada yang membagikan dan memviralkan, maka kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke ranah pidana terkait Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 tentang berita hoax. Di sisi lain, Kapolsek OE Bobo, AKP Magdalena, GMSH membenarkan adanya laporan terkait dugaan pemukulan oleh SB. Namun, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Arifin, mengabarkan dari Kupang, NTT.